Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ailena. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah seni rupa dan desain mengenai gaya desain stil dan gaya desain dadaisme. So, keep on watching. Oke, pembahasan yang pertama adalah tentang gaya desain stil. Nah, stil itu adalah bahasa Belanda yang artinya the style, gitu ya. Tapi kalau dibaca the stil, gitu ya, dan merupakan kelompok seniman Belanda di Amsterdam pada tahun 1917. The Stil berasal dari nama majalah seni di Belanda antara tahun 1917 hingga 1931, dan aliran ini muncul akibat dari situasi sosial yang tidak menentu akibat Perang Dunia I. Maka dari itu, The Stil menolak seni yang naturalis dan individualitas dalam romantisme. Nah, ternyata gaya desain The Stil ini sangat dipengaruhi oleh kubisme ya. Kubisme itu aliran seni yang memakai dasar geometri atau kotak-kotak pada hasil karyanya gitu. Nah, pada Perang Dunia I ini seniman-seniman Belanda tidak bisa meninggalkan negaranya setelah 1914, yang menyebabkan mereka terisolasi dari seni internasional yang pada saat itu terjadi di Paris gitu. Tujuannya dari The Stil itu adalah keindahan universal yang memenuhi kebutuhan melalui produk massal, dan tujuan spiritualnya adalah perdamaian dunia. Nah, siapa sih tokoh dari The Stil itu ya? Tokohnya itu adalah Theo van Doesburg ya, dari Belanda juga gitu ya, penulis dan kritikus. Terus kemudian ada Piet Mondrian dan seorang arsitek Gerrit Rietveld. Nah, pergerakan ini mencirikan abstrak simple yang menggambarkan utopian idea, yaitu mencari hukum keseimbangan dan harmoni yang berlaku baik untuk seni maupun kehidupan, serta mereduksi banyak elemen desain. Nah, ada juga tokoh pengaruh lainnya ya, seperti pelukis Vilmos Huszar, arsitek Jacobus Johannes Peter Oud, dan penyair Ako, serta rekan awal The Stil lainnya seperti Bart van der Leck, George van Tongerlo, James Wills, dan Robert van Hoof. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih ciri-ciri dari gaya desain The Stil? Yang pertama, dia menggunakan warna-warna primer gitu ya. Warna-warna primer berarti warna-warna yang solid gitu ya, kayak misalnya kuning, biru, merah, dan lain sebagainya. Kemudian selalu berbentuk persegi atau persegi panjang dan dipisahkan oleh garis-garis vertikal dan horizontal yang kontras. Biasanya garis-garis ini berwarna hitam, dan dia memiliki keseimbangan asimetris. So, ini contohnya ya. Jadi ketika kita membuat gaya desain stil gitu ya, kita pertama dari sketsa dulu, nih nomor 1 gitu ya. Dari sketsa, kemudian nomor 2 kita istilahnya membuat bagan anatominya untuk ditransformasikan ke gaya stil ya. Anatomi mengkotak-kotakkan. Nah, nomor 3 jadinya seperti ini. Kemudian nomor 4 ketika diwarnai, terus kemudian nomor 5 ketika dipisah-pisah. Nah, ini adalah cara dari Theo van Doesburg dalam studinya tentang komposisi ya, komposisi hewan sapi tahun 1917. Nah, ini contoh lain dari Theo van Doesburg tentang stained glass composition. Jadi ini komposisi dari stained glass. Kemudian ada karya dari Theo van Doesburg juga, yaitu tentang construction in space time 2. Ini lukisan kalau tidak salah. Kemudian ada karya-karya tokoh-tokoh dari The Stil yang lainnya seperti Gerrit Rietveld, yaitu arsitektur pada The Slaughterhouse di kota Utrecht, yaitu tahun 1923 sampai 1924. Kemudian ada juga di bidang furniture, yaitu Gerrit Rietveld dengan hasilnya yaitu kursi ya, red blue chair. Ini rednya, ini warna blue ini aslinya, cuman mungkin karena fotonya kena pencahayaan ya, jadi kelihatan gelap ya, hitam gitu, padahal ini biru gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain dari gaya desain The Stil. Nah, kalau kalian lihat ini, kita jelas sekali ya, The Stil itu pasti memiliki segi maupun persegi panjang. Nah, selalu memakai hal itu. Terus warna-warnanya juga warna-warna primer, merah, biru, kuning, putih, dan lain sebagainya. Kemudian dibatasi dengan garis-garis ya. Nah, dia ini adalah keseimbangan asimetris. Ini kemudian diimplementasikan pada arsitektur ya. Ini di Belanda ya. Ini kalian bisa lihat. Kemudian dalam interiornya juga seperti itu ya, mengadopsi gaya The Stil.
ya. Oke, sekarang kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gaya desain Dadaisme. Jadi Dadaisme itu adalah salah satu aliran seni lukis yang merupakan gerakan budaya pada waktu sekitar 1916 hingga 1920 saat Perang Dunia I. Gerakan ini mencakup seni visual, sastra, grafis, dan teater. Nah, tahun 1916 seorang penyair dari Rumania yaitu Tristan Tzara dan Marcel Janko, penulis dari Jerman yaitu Hugo Boll dan Richard Huelsenbeck, dan seniman Prancis yaitu Hans Arp berkumpul di Zurich, Switzerland, berkumpul untuk membentuk kelompok yang dinamakan Dada. Nah, ini munculnya Dadaisme itu tadi. Nah, dada yang berarti artinya kalau dalam bahasa Prancis yaitu kuda-kudaan kayu. Kenapa dinamakan hal itu? Karena menunjukkan sikap nihilitas, kemudian menolak hukum seni dan keindahan yang sudah ada sebagai bentuk protes terhadap nilai sosial dan estetika yang hilang. Nah, Dadaisme ini merupakan aliran pemberontak yang menolak cara berpikir bahwa seni adalah sesuatu yang tinggi atau eksklusif. Dadaisme juga dimaknai sebagai keinginan untuk kembali ke masa kecil untuk memulai hidup kembali, atau juga sebagai seni yang tidak tertebak dan tidak bermakna. Pemikiran-pemikiran tersebut muncul terutama dilatar belakangi oleh kekacauan dunia dan absurditas dari suasana perang. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari gaya desain Dadaisme? Yang pertama, didominasi warna hitam, merah, putih, hijau dengan warna primer yang kontras. Kedua, cenderung kembali ke arah primitif, kuno, dan kekanakan. Kemudian yang ketiga absurd, keempat fantasi, kelima mix media dalam karyanya, kemudian keenam bersifat non formal, selanjutnya kadang ada karya yang menakutkan dan mengerikan, terus eksperimental, dan yang terakhir adalah humoris. Nah, ini contoh dari karya-karya Dadaisme. Nah, ini bisa dilihat ya, dia juga tadi dilihat dari cirinya ada juga absurd dan fantasi, dia juga seperti itu, dan eksperimental dia pun juga seperti itu. Kemudian didominasi warna hitam, merah, putih, hijau, dan primer kontras, dan biasanya cenderung kembali ke arah primitif, kuno maupun kekanak-kanakan. Ini juga seperti itu ya. Bisa dilihat bahwa ciri-ciri tadi itu adalah tanda bahwa itu adalah gaya desain Dadaisme. Nah, ini ada lagi juga ya. Ini lukisan Mona Lisa yang dibuat dengan gaya Dadaisme. Jadi kayak di edit terus ya itu tadi kan ada gaya-gaya humoris gitu ya. Ini Mona Lisa pakai kumis lucu gitu ya. Itu mungkin seperti itu juga termasuk dari gaya desain Dadaisme. Kemudian ada contoh lagi dari Jean Arps ya, itu dengan judulnya, lukisan ini adalah College Arranged According to the Laws of Change ya, tahun 1916 sampai 1917. Kemudian ada karya Jean Arps yang judulnya Growth yaitu 1938. Terus terakhir ada karyanya Jean Arps yang juga Human Compression yaitu tahun 1935. Nah, ini juga ada karya dari Paul Klee dengan judul Juliai. Kemudian ada karya dari Marcel Duchamp dengan judul The Bride and Bestseller. Jadi ini karya-karya dari tokoh-tokoh aliran Dadaisme. Oke, itu tadi adalah teori tentang The Style dan Dadaisme. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan tentang gaya desain The Style dan Dadaisme, kalian bisa komen di channel saya atau kirim pertanyaan ke ailena.tcafe@upnjatin.ac.id di sini nih, gitu ya. Oke, saya undur diri dulu dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.